Mutia Pamutia. Saya mahasiswa Prodi Robotika semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Oh iya, sebelumnya saya berasal dari PPL Fixed Wing. Nah, tugas saya di sini adalah sebagai ketua dan juga sebagai elektrikal dan pembantu lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian elektrikal yang ada pada pesawat fixed wing. Pertama ada ESC atau Electronic Stability Control. Nah, ini adalah komponen yang akan mengontrol dari motor brushless. Lalu ada motor brushless di sini dengan merek SunSky dengan 800 kV. Ini adalah motor torsi. Lalu ada flight controller yaitu P-Hawk 6C. Lalu ada power module, ini digunakan untuk menghidupkan si flight controller. Lalu ada GPS module, baterai lipo, ada receiver dan transmitter. Lalu ada servo. Nah, di sini kita akan merakit elektrikal atau wiring untuk sistem autopilot dari pesawat. Nah, pertama-tama kita hubungkan power module ke flight controller di power 1. Lalu kita hubungkan receiver ke flight controller menggunakan kabel ini. Hubungkan di port iBus. Nih, di port iBus hubungkan ke PPM atau SBus RC. Nah, lalu kita hubungkan GPS ke port GPS 1. Lalu kita hubungkan ESC. Oh iya, ESC ini dihubungkan menggunakan ini PWM-in. Ini bawaan dari flight controllernya. Nah, dipasang dengan kabel seperti ini, dihubungkan ke input atau output PWM port yang ada di flight controller. Nah, dihubungkan. Perlu diperhatikan untuk bagian plus minus dari ESC, standarnya biasanya warna coklat itu adalah negatif, merah ada positif, dan kuning adalah data. Di sini juga ada tandanya data, positif, dan negatif. Berarti ini adalah data, yang tengah positif, yang bawah adalah negatif. Nah, kita pasang seperti ini. Lalu kita hubungkan juga servonya. Nah, ini adalah servo, ibaratnya servo aileron. Kita hubungkan ke port nomor 2.
anggap saja ini servo aileron sebelah kanan, lalu ini tambahkan lagi servo sebelah kiri, aileron sebelah kiri, kita pasang di yang ketiga. Nah, lalu ini ada servo untuk elevatornya. Nah, ketika sudah, hubungkan ESC ini ke bagian power module. Nah, perlu diperhatikan untuk power module ini ada tanda segitiga. Nah, ini menandakan dari power module ini memasukkan ke ESC. Nah, pasang seperti ini. Ini untuk masuk ke baterai. Nah, untuk pemasangan motor brushless, pasang saja secara acak, atau saya luruskan dulu seperti ini. Nah, lalu pasang secara berurutan juga. Tidak ada masalah ketika memasangkan secara acak seperti ini. Tergantung nanti kita butuh putaran clockwise atau counterclockwise. Nah, ketika kita ingin putarannya salah, tinggal dibalik saja. Ini bisa dibalik satu-satu seperti ini. Coba satu-satu. Nah, dibalik saja. Kira-kira seperti inilah rangkaian elektrikal untuk menerbangkan pesawat fixed wing secara otomatis. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan pekerjaan saya di PBL ini. Nah, untuk sebelum itu, pekerjaan saya di sini adalah membuat misi dari penerbangan pesawat secara otomatis. Nah, pesawat terbang secara otomatis itu harus kita atur dulu menggunakan mission planner. Nah, kita buka dulu mission plannernya. Nah, di sini ada plan. Tampilan awal dari mission planner itu adalah seperti ini. Nah, di sini adalah parameter-parameter yang akan digunakan pesawat saat terbang nanti. Nah, ini ada altitude, yaitu ketinggian, terus ground speed, stand waypoint, jarak waypoint itu ini adalah jarak setiap waypoint. Hijau adalah kemiringan, terus ini kecepatan vertikal, dan jarak untuk apa itu ya. Nah, jadi untuk membuat misi penerbangan lah di sini plan. Nah, gunakan Google Hybrid Map agar terlihat daerah-daerahnya itu. Lalu kita nyalakan gridnya di sini. Sini bisa kelihatan. Oh iya, ini adalah home. Kita letakkan home di sini. Nah, jadi untuk membuatnya itu ini adalah Stadion Temenggung Abdul Jamal. Biasanya juga kami tes terbang di sini. Nah, untuk terbang secara otomatis sebenarnya kami belum pernah menerbangkannya secara otomatis, karena dari manpro kami juga belum memperbolehkan ketika kami terbang sendiri, juga meminimalisir terjadinya kecelakaan, karena
device-nya sendiri itu termasuk lumayan mahal. Nah, jadi di sini saya cuma bisa belajar membuat misinya dulu. Nah, juga sebelumnya juga kami membuat fabrikasi pesawat. Baiklah, untuk membuat misi perjalanan pesawat ini, nah kita buat di sini. Semisalnya, seandainya kita ingin memapping atau mengambil gambar udara, nih gambarnya kita mau mengambil gambar udara di Pathfinder Resilience. Nah, di daerah sini kita akan mengambil gambar. Ini kita harus setting home. Di sini kita gunakan sebagai untuk tempat take off dan landing. Nah, lalu kita buat jalannya pesawat ini. Kira-kira seandainya kita ingin mengambil gambar udara daerah perumahan ini, seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, jadi di waypoint 1 setelah take off pesawat akan terbang ke sini, ke melewati jalan. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Agar pesawat lebih mudah bermanuver mengambil gambar ke daerah perumahan ini. Nah, lalu di setiap waypoint jangan lupa kita ubah ketinggiannya secara bertahap. Nah, jadi di waypoint 1 mungkin dari 10 meter, lalu ke waypoint 2 20 meter dari permukaan tanah. Nah, waypoint 3 waypoint 30 meter, waypoint 4 jadi 50. Jadi kita akan naikkan ketinggian pesawat itu bertahap. Kenapa? Karena pesawat itu apabila dia terlalu cepat untuk naik ke atas, maka pesawat akan terjadi stall atau kekurangan daya angkat. Nah, jadi apabila pesawat sedang stall, otomatis pesawat akan susah dikendalikan, atau lebih parahnya itu pesawat akan jatuh. Nah, lalu ke waypoint 5 menjadi 60, waypoint 6 70, 80, 90 dan seterusnya, 10 dan 100. Nah, di ketinggian 100 ini adalah ketinggian yang direkomendasikan untuk pengambilan gambar. Nah, ketika udah di waypoint 10 ini sudah ketinggian 100. Mulai dari waypoint 11 di sini perintahnya kita ubah menjadi do set cam track distance. Salah. Nah, jadi mulai dari waypoint 10 waypoint 11 sih. Nah, waypoint 10
Jadi setiap waypoint 10 dia akan dari waypoint 10 dia akan mengambil gambar sampai selesai. Nah, ketika waypoint 10 mengambil gambar, do set. Nah, jangan lupa distance-nya itu diatur. Jadi setiap bebas, terserah mau mengambil gambar itu berapa banyak. Nah, kalau ini seandainya aja setiap 3 atau 4 meter, mungkin 5 meter lah ya, supaya penyimpanan dari kamera pun tidak terlalu banyak, mungkin 5. Jadi setiap 5 meter itu pesawat akan mengambil gambar di bagian bawahnya ini, lewat ini semua. Nah, juga untuk di tikungan-tikungan seperti ini, alangkah baiknya kita setting di waypoint 14 dan 15. Kita setting kecepatan motornya, kecepatan pesawatnya. Nah, nih do change speed. Nah, jadi ini speednya kita ubah menjadi ya, kira-kira dari menjadi 40. Nah, jadi